Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gokes. Pagi ini di awal tahun baru 2023 kita awali dengan peringatan Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Nah, di acara Gokes Broadcast Your Story. Dan kali ini Gokes goes to school di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Pada hari ini kita membuka awali acara Gokes dengan acara Close the Care Gap, yaitu berupa tema kita ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, di mana kita sudah kedatangan narasumber yang tidak kalah keren, yaitu Ibu Ketua YKI Provinsi Kepri, Dr. Ana Haja Dewi Masari Ansar. Selamat pagi Ibu, selamat datang kembali di acara kita Gokes Broadcast Your Story. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Terima kasih Ibu. Dan nggak kalah kerennya yang jauh sudah menangani pasien kanker se-Kepri, yaitu Dr. Indra Hidayah SP BKONK. Selamat pagi dokter. Gimana tadi dok perjalanan dari Batam ke Tanjung Pinangnya? Ya alhamdulillah lumayan lancar. Lumayan lancar ya dok, nggak ada halangan walaupun ombak kuat tetap ditempuh ya dok ya? Ya tetap. Nah terima kasih dokter Indra sudah hadir di pagi ini bersama kita. Dan satu lagi narasumber yang nggak kalah keren yaitu Dr. Vita Deswati, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi dokter Vita. Iya. Oh, kepada kurang semangat ini kita punya adik-adik SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Ini adalah audiens kita paling yang akan membahas terkait apa itu kanker. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah ke Dokter Indra. Selamat pagi Dokter Indra. Selamat pagi. Iya, Dokter Indra, kita mau nanya nih, kanker itu sendiri apa sih dok? Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini pertemuan kita yang sangat penting dan saya berbahagia bisa berbagi bersama adik-adik dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Ya, mungkin hal kanker ini adalah hal yang masih jauh ya dari pemikiran kita, apalagi kalian masih muda-muda. Padahal sebenarnya kalau ada keluarga kita yang mengalami katakanlah pertumbuhan tumor atau benjolan di tubuhnya seukuran 1 cm, itu sudah ada 4 tahun. Jadi kalau kalian misalnya nanti mohon maaf tamat sekolah kemudian kuliah, ketika lulus kuliah 4 tahun yang akan datang tiba-tiba ada muncul benjolan di payudara, itu waktu SMA ini sudah ada sebenarnya, cuma dia tidak muncul dalam bentuk manifestasi klinis berupa benjolan ataupun tumor, tetapi sel-selnya sudah ada. Kenapa itu terjadi? Kanker ini adalah sebuah perubahan sel-sel normal atau organ normal yang menjurus atau mengarah atau menjadi ganas. Dan itu penyebabnya ada 2 hal. Kita tahu di dunia ini ada 2 sistem yang bekerja di tubuh kita atau sistem bekerja di dunia. Apa itu? Sistem stimulasi atau gas dan sistem inhibisi atau rem. Gas, rem. Kita jalan cepat kita gas. Kita mau lambat kita rem. Ternyata Tuhan sudah menciptakan sistem itu di tubuh kita. Kalau yang ngegas ini menang, maka pertumbuhan sel-sel kita menjadi berlebihan dan tidak normal. Tetapi kalau sistem remnya berfungsi dengan baik, maka walaupun dipercepat, dia akan menahan sehingga pertumbuhan sel-sel itu menjadi kembali ke posisi normal. Nah, ada faktor-faktor yang akan mencetus kenapa dia jadi makin cepat pertumbuhan dan kenapa bisa direm. Nah, ini akan kita perdalam nanti dalam pembahasan selanjutnya. Demikian. Ya baik, terima kasih dokter Indra. Jadi tadi dibilangkan kanker itu salah satunya adalah benjolan. Apakah Ya. semua benjolan itu kanker gitu dok? Iya. Ya, kalau disebut benjolan, istilahnya secara medis disebut sebagai tumor. Jadi jangan adik-adik membayangkan tumor itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membahayakan selalu. Tidak, karena setiap benjolan apa saja dia, baik dia berupa tumor, baik berupa infeksi, baik berupa tumor jinak, baik berupa gambaran mirip-mirip tumor walaupun bukan tumor, namanya pseudotumor, itu disebut sebagai tumor sampai kita membuktikan itu jinak atau ganas. Kalau dia masuk ke kelompok ganas, maka kita menyatakan sebagai kanker. Tapi kalau jinak, kita akan mengatakan itu sebagai tumor jinak. Ingat, bisul juga disebut tumor. Ya, sebelum dia terbukti apa sebenarnya, apakah memang murni dia hanya infeksi atau ada penyerta berupa tumor atau keganasan. Oh, berarti bisul termasuk dalam satu kategori Iya. tumor ya dok ya? Iya. Apakah nanti semua bisul itu tumor atau tidak? Kita harus melakukan namanya pemeriksaan lebih lanjut gitu Iya, ya? karena dari pengalaman saya
infeksi juga kadang-kadang di sekitarnya disertai dengan sel-sel tumor. Bahkan kanker payudara yang paling ganas sedunia adalah kanker payudara yang disertai dengan inflamasi atau infeksi. Itu yang paling susah menanganinya. Demikian. Oke, kita balik tadi ke kanker payudara. Nah, Iya. kanker payudara itu seberapa besar tuh, Dok, untuk apakah hanya mengenai, mohon maaf, perempuan saja, tidak memandang gender, atau laki-laki dan perempuan sama-sama beresiko terkena kanker Iya. payudara? Ya, laki-laki jangan menganggap pembicaraan ini hanya untuk kaum wanita. Kasus saya selama saya menjadi ahli onkologi, ahli kanker, ada 3 laki-laki yang pernah saya tangani kanker payudara. 3 orang. 2 masa saya pendidikan, 1 di Batam. Yang di Batam alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Soalnya karena tidak pernah kontrol lagi dan terakhir itu sudah selesai pengobatan dan dia sehat-sehat saja. Ternyata kanker payudara bisa menyerang laki-laki 1%. Hati-hati, ya. Hati-hati menggunakan obat-obatan terlarang. Contohnya obat-obatan hormon, merokok, minum alkohol. Itu semua merubah sel-sel kita menjadi yang tadinya normal menjadi tidak normal. Pada wanita jelas, karena wanita yang memiliki payudara yang sebenarnya kan begitu. 70% keganasan di Indonesia, ya, tumor ganas di Indonesia, 70% itu adalah kanker payudara. Terbanyak nomor 1. Nomor 2 apa? Kanker serviks. Perempuan lagi yang kena. Yang ketiga apa? Kanker paru. Itu perempuan laki-laki sama, terutama laki-laki paling banyak kanker paru. Hati-hati merokok. Ya, bukan hanya zat di dalam rokoknya yang bisa menjadi racun, tapi asap rokok juga bisa menjadi racun. Jadi, kalau kalian menemukan teman-teman kalian merokok di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat kita bekerja, kalian berhak dong melarangnya. Kenapa? Karena kalian akan terpapar juga asapnya. Karena asapnya juga bisa menimbulkan kanker paru. Pernah kan lihat penelitian atau kalian mungkin ahli-ahli TikTok ya, ahli Instagram, ya enggak? Ahli Facebook. Mungkin kalian lebih jago lagi mengerjakan itu daripada kami yang sudah berumur ini. Pernah lihat kan orang membuat percobaan di dalam tabung, ditaruh kapas di dalamnya, dimasukkan asap rokok. Setengah jam kuning nggak kapasnya? Kuning. Ya kan? Seharian hitam nggak kapasnya? Hitam. Itulah yang terjadi pada paru-paru kalian. Kalau kalian baik merokok aktif maupun merokok pasif. Mau bagaimana paru-parunya kalau sudah hitam? Geraknya menjadi lambat, lengket, yang tadinya oksigen bisa 100% berkurang 80%, 70%, 60%. Lama-lama selnya menjadi berubah. Yang tadinya baik-baik saja, ibaratnya anak kecil kalau kita ketok kepalanya lama-lama dia jadi marah nggak? Marah, berubah jadi ganas dia sama. Sel-sel paru-paru itu juga berubah jadi ganas. Jadi kalau kalian mau cepat-cepat meninggal, merokoklah banyak-banyak. Ya, kalau mau. Tapi kalau kalian mau sehat, mau jadi pemimpin yang baik, ya kan? Ingin menjadi penerbang, jadi dokter, insinyur, segala produk pendidikan yang baik, hilangkan kebiasaan merokok. Saya tahu ada di antara adik-adik ini yang kadang-kadang merokok ya di sudut-sudut sekolah ya, atau gabung-gabung. Saya dulu pernah diajak merokok sama teman saya SMP. Saya tahu. Merokoklah, Dra. Lu nggak cowok lah, nggak jantan, nggak merokok. Oke, kita tantang dia. Saya ambil rokoknya. Ini rame teman-teman semua. Saya merokok. Tapi kebetulan otak saya cerdas. Mereka di bawah saya rata-rata. Rokok itu nggak saya isep, saya tiup. Kan apinya marak tuh, ada asap. Ih, gila lu merokok, Dra, kata. Karena mereka taunya saya ustadz, iya kan? Nah, saya tiup. Udah, mau saya isep lagi nih. Udah, cukup. Berarti lu friend katanya. Lu friend kan itu kan? Matikan. Udah, besok naik kelas, terima raport, mereka tinggal kelas semua. Saya sendiri naik kelas. Jadi orang yang nggak merokok, otaknya di atas rata-rata. Ya, yang merokok itu mestinya tidak cerdas orang. Jadi bukan artinya merokok itu harus cerdas, ya Dok ya. Jadi bukan berarti kalau mau merokok harus cerdas dulu, bukan ya, poinnya kan? Poinnya adalah kadang-kadang ada orang bilang kalau nggak merokok nggak datang inspirasi. Bukan, dia sudah keracunan, sudah sudah adiktif. Ketagihan. Ya, itu dia sebenarnya. Bukan karena makin merokok makin baik, enggak. Jadi bukan karena gini adik-adik, jadi jangan ditanggap Dr. Indra karena cerdas harus merokok. Enggak gitu ya. Tadi merokok bisa menyebabkan salah satu faktor risiko kanker. Nah, di balik kita ngomong kanker, di sini kita ada Ketua YKI Provinsi Kepri, Ibu Dewi Kumalasari Ansar. Bu, ini mau nanya nih buat adik-adik yang nih, YKI itu atau Yayasan Kanker Indonesia itu sendiri apa sih, Bu? Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin menyapa dulu pada adik-adik semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, selamat pagi dan jalannya salam sampai mana sehat aja? semua. Enggak, jalannya sampai mana aja? Kanker atau Yayasan Kanker Indonesia atau yang disebut YKI itu adalah organisasi nirlaba ya, khususnya di bidang sosial dan kemanusiaan ya, terkhusus lagi dalam penanganan bidang kesehatan untuk berupaya menanggulangi para pasien di bidang penyakit kanker atau kanker. Nah, jadi tentunya YKI atau Yayasan Kanker Indonesia ini kita memberikan perhatian dan perlindungan ya kepada pasien-pasien yang tentunya dinyatakan mengidap penyakit kanker itu sendiri. Baik, gitu ya Bu ya. Jadi itu adalah suatu yayasan sosial Ya, yang yayasan berhubungan tadi ya sosial. terkait mengumpulkan teman-teman atau survivor kanker yang ada di Indonesia khususnya dan umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, balik kalau untuk YKI sendiri Bu, dia sejak kapan sudah ada di Provinsi Kepri? Gimana? YKI sendiri sudah Ya. berdiri di Provinsi Kepri Nah, sejak tahun YKI berapa? sendiri di Provinsi Kepulauan Riau itu sudah cukup lama juga, sudah 7 tahun ya. Jadi masih di atas balita lah ya, kalau balita kan baru 5 tahun nih, sedikit di atas, jadi sudah tentunya banyak pengalaman juga. Ya, jadi didirikan pada bulan November tahun 2016. Yes. Nah, itu, di Bulan Provinsi November Kepri, ya. 2016 sudah ada itu. Oke. Jadi semenjak 2016 sampai sekarang sudah masih berdiri DKI kita ya Bu ya? Masih berdiri, masih berlangsung, berjalan, dan hari ini alhamdulillah ya YKI Yayasan Kanker Indonesia bisa bertemu dengan adik-adik ya di sini ya. Jadi tentunya juga ingin berbagi pengalaman ya bersama Pak Dokter Indra, Ibu Dokter Vita. Ya mudah-mudahan keberadaan YKI ini juga bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus pada adik-adik ini, adik-adik milenial. Ya. Ya Bu ya, berarti YKI sendiri tetap akan berjalan Bu ya? Ya, tetap berjalan ya. Jadi kita juga di YKI ini tentunya ingin memberikan edukasi lah, bersosialisasi ya berkenaan apa sih kanker itu ya, kemudian kenapa bisa jadi mengidap kanker. Nah makanya kita bersama pengurus YKI keseluruhannya ya, di sana juga banyak pengurusnya, semuanya adalah dokter-dokter ya, salah satunya Dokter Indra ya, juga Dokter Vita ya. Ini tentunya yang ahli-ahli ini dapat berbagi ilmu pengetahuannya dan bagaimana juga memberikan solusi lah kepada pasien-pasien nanti yang dinyatakan kanker tersebut. Oke, terima kasih Bu. Nah, pemirsa TV, kita ada satu lagi narasumber terkait dengan close gap. Nah, bicara dengan kesehatan jiwa. Nah, saya akan bertanya kepada Dokter Vita. Dok, kenapa berhubungan kanker dengan kesehatan jiwa? Ya, silakan Dokter Vita. Terima kasih Dokter Enrique. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan gitu kan? Alhamdulillah ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dokter Enrique. Memang tadi hubungan antara kanker dengan kesehatan jiwa ya. Karena antara jasmani sama rohani tidak bisa dipisahkan ya. Fisik dan psikis juga selalu sepasang ya. Jadi kalau kanker ini kan tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Indra itu benjolan ya Dok, sesuatu sel tubuh yang tidak dari lahir mungkin ya yang didapat ya. Nah ini ini kan berarti psikis. Nah selalu ada dengan hubungan fisik dan maksudnya fisik tadi ya, kelainan fisik selalu ada hubungan dengan psikisnya. Psikis itu ya jiwa, mental ya, kan anak remaja ini suka ngomong gini, mentalnya kena gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tahu nggak kalian mental itu apa sih gitu ya? Jiwa itu apa sih? Ada yang tahu? Oke. Jiwa mental itu sebenarnya mesinnya ada di sini sayang ya. Mesinnya ada di dalam pikiran kita ya. Itu mesin yang mengatur pikiran, perasaan dan perilaku. Oke ya. Ketika kita ada benjolan yang sudah disebutkan oleh Dokter Indra, terpikirkan nggak? Kok tiba-tiba ada tai lalat ini makin membesar ya, kepikiran kan? Nah, perasaan jadi terganggu ya. Terus jadi teraktivasi nih ada namanya hormon stres, namanya kortisol. Nah, itu bisa malah benjolan itu bisa potensi juga untuk membesar gitu ya. Jadi ada suatu kecemasan. Nah, inilah ada hubungannya jadi antara fisik dan psikis. Jadi kalau seandainya kita belum bisa menerima ya,
menerima dengan kondisi yang tidak seperti sebelumnya, itu bisa mengalami kecemasan yang berat, kan gitu ya. Kecemasan itu sehingga kelainan fisik itu bisa tambah berlebih timbulnya. Misalnya benjolan itu hanya sekian mili ya Dokter Indra ya, karena kecemasannya berlebih dan kita kurang bijak mungkin dalam memanage-nya ya. Memanage itu dengan cara misalnya kita datang ke ahlinya ya, datang ke dokter untuk memeriksanya. Jangan sampai self ini, maksudnya mendiagnosis sendiri ya, mendiagnosis dari Google gitu ya, itu nggak boleh, itu nambah cemas. Mending datang ke ahlinya, seperti ke Dokter Indra, ke dokter bedahnya gitu ya, spesialis bedahnya, untuk memastikan sebenarnya benjolan ini apa gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi kecemasan dalam diri, sehingga hormon stres, hormon kecemasannya tidak jadi berlebih. Karena efeknya apa? Kalau seandainya hormon kecemasan kortisol itu berlebih, nanti kalian sebagai pelajar nih misalnya jadi kurang produktif ya, konsentrasinya terganggu. Efeknya kalau konsentrasi terganggu gimana? Ya, prestasi belajarnya jadi menurun kan, akademik juga jadi menurun. Jadi harus di manage secara baik ya. Oke, terima kasih Dokter Vita. Tadi kan terkait penanggulangan cemas. Kalau jelaskan bila kita menemukan benjolan, yang pertama kita lakukan tuh apa, Dok? Apakah kita berbicara curhat di kata anak-anak sekarang atau healing ke teman ahlinya gitu, Dokter Vita? Oke, iya ya. Kalau ke temannya ternyata temannya mamanya sendiri ya, mungkin dokter bedah gitu ya, boleh. Jadi memang memanage secara bijak adalah kita konsultasi kepada ahlinya. Oke? Ya, jadi ahlinya ya tentu orang medis ya, minimal ke Pasyankes lah yang terdekat ya, puskesmas atau klinik gitu, untuk memastikan apa sih sebenarnya misalnya benjolan ini, Thailand ini kok semakin hari semakin membesar gitu ya. Jadi ke ahlinya tempatnya Dokter Indra. Berarti nggak usah disimpan atau dipendam sendiri gitu ya Dok ya, tetap kita harus namanya konsultasikan ke ahlinya. Dalam hal ini bisa kita langsung ke fasilitas kesehatan atau mau di puskesmas, rumah sakit ataupun di klinik swasta gitu ya Dokter Vita. Atau mungkin ke Dokter Vita sendiri ya Dok ya, langsung ke rumah sakit Provinsi Ahmad Tabib ya. Baik, saya balik lagi ini ke Dokter Indra. Dokter Indra, saya mau tanya tadi terkait yang tadi kecemasan berlebihan atau tadi kan ketakutan ya kalau kita melihat benjolan. Itu ada pengaruhnya nggak dari kecemasan yang berlebihan ke tumbuh kembang daripada sel kanker? Dokter Indra. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya nggak akan bicara teori, karena kalau bahas teori itu sekolah dokter 6 tahun, ambil spesialis 6 tahun. Ambil konsultan 2 tahun, jadi bisa berbelas tahun kita sekolahnya. Enggak, saya ambil dari pengalaman saja. Banyak sekali pasien-pasien saya kanker payudara itu meninggal atau ditemukan meninggal, tidak ada yang mendampingi. Di kosannya diketok, rupanya sudah meninggal. Ya, kemudian ketika dia mengalami kanker payudara, tiba-tiba suaminya berbalik badan, tidak mau mengurus dia lagi. Cepat meninggalnya, hitungan 1-2 bulan meninggal. Tapi pasien-pasien saya yang suaminya setiap hari mendampingi berobat bertahun-tahun sampai sekarang nggak meninggal, udah hampir 10 tahun survive dan dia sehat, wajahnya cerah dan dia gembira. Begitulah luar biasanya pengaruh emosionalitas ya, atau psikis ya terhadap para penderita kanker. Kebanyakan yang meninggal cepat itu yang keluarganya tidak ikut mendampingi atau suaminya tidak setia ya. Tapi kebanyakan yang bertahan hidup lama itu keluarga yang mendampingi. Ini artinya apa? Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk menghindari faktor risiko dan dalam menjalani perilaku hidup sehat adalah kelola stres. Jadi kita harus bisa mengelola stres. Stres itu bagaimana? Tadi mungkin Dokter Vita sudah menjelaskan dan mungkin kedepannya akan lebih memperdalam lagi ya, bahwa kita harus mencari bagaimana kita akan hidup merasa nyaman. Nyaman itu bukan berarti dinyaman-nyamankan secara samar atau secara tidak jelas. Misalnya apa? Suatu kebaikan itu harus dipaksakan, harus dicari. Contohnya, kalau yang beragama Islam, rajin-rajin ngaji, rajin-rajin mengikuti kajian-kajian. Kalau yang beragama non-Muslim, mungkin rajin membaca Alkitabnya atau ikut apa kata pemuka agamanya. Dengan demikian kalian akan lebih dekat dan akan menemukan hal-hal yang positif di dalam mengembangkan kejiwaan atau emosionalitas. Di samping itu patuh kepada orang tua. Apa nasihat orang tua ikuti. Dia sudah mengalami hidup 2-3 kali lipat dari kalian. Jadi kalian tidak perlu mengikuti benturan orang tua kalian kalau kalian mengikuti nasihatnya. Dan itu akan sangat membantu di dalam kehidupan kalian ke depannya.
Ya, mungkin itu yang bisa kami tambahi tentang masalah mengelola stres ini. Baik, terima kasih Dokter Indra informasinya. Nah, tadi kan Dokter Indra juga bilang sama Dokter Vita, kelola tadi ya namanya kecemasan, terus healing dengan orang-orang yang sayangi. Iya. Nah, terus di situ kita ada peran juga dari YKI, nanti Bu Dewi akan terus menjelaskan apa peran daripada YKI, visi dan misinya. Tapi nanti setelah nanti kita breaking setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Broadcast Your Story. Stay tune. Adventure is a very fun activity and also full of challenges. Adventure in wild nature allow people to get various inspiration, motivation, and the essence of life. Looking for new and unique things. Enjoy the beautiful scenery and admire how beautiful nature amazing creation are. Meet new people and mingle with them. Walk to enjoy expanse of widths and bushes that stretch along the road. Hearing the beautiful sound of the waves and the melodious swish of the wind in your ears. Walk along the beach and see the blue sea and the stretch of the thousand of rocks. Trikora is a beautiful place where you can rest for a while, relax after a long day of adventure. Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan.
Vihara Sitigarbha Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha. Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah. Setelah puas berkeliling melihat ratusan patung Buddha, aku semakin terkagum dengan segala bentuk keindahan wisatanya yang begitu mempesona. Inilah kisah perjalananku di Vihara Sitigarbha Bodhisattva. Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Sitigarbha Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Hai Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria di acara Gokes Broadcast Your Story. Masih di tema kita,
Close the Care Gap dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra dan Dr. Vita pagi ini bahwa kanker itu perlu adalah pendamping yang kita sebut dengan survivor kanker. Nah, dalam hal ini Yayasan Kanker Indonesia yang diketuai oleh Ibu Dewi Dr. Randa Haja Dewi Kumulasari Ansar akan berat KI untuk para survivor kanker. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dr. Indrika. Ya, berkenaan peran daripada YKI, sebagaimana juga dengan apa maksud daripada YKI itu sendiri, yaitu kita memberikan nasihat atau pendampingan kepada konsumen yang memerlukan. Ya, jadi dengan sistem memberikan perhatian, kemudian dukungan, dan juga kita melindungi. Nah, jadi peran kita ini tentunya kita memberikan pendampingan agar si pasien juga semakin semangat ya, agar tidak stres ya, karena mereka itu merasakan bahwa kalau sudah mengidap penyakit kanker itu seperti putus asa. Nah, jadi sebagaimana tadi yang katakan dokter Indra, bahwa apabila seorang dikatakan penyakit divonis kanker langsung down ya. Nah, jadi tugas kita YKI ini adalah kita memberikan nasihat agar tentunya para pasien itu atau konsumen semangat. Ya, jadi tiada penyakit yang tentunya tidak akan sembuh ya, yang penting semangat daripada diri, itu nasihat yang paling utama, itu peran daripada YKI itu sendiri. Oke, baik tadi ya Bu, berupa dukungan kepada para penyintas kanker. Iya. Kalau di YKI sendiri hanya di Provinsi Kepri ini hanya bermainnya di Tanjung Pinang Bintan atau keseluruhan Bu, dari Natuna, Karimun sampai ke Anambas. Ya. Alhamdulillah ya, YKI Provinsi Kepulauan Riau tentu membuka jaringan, kita menjalin komunikasi ya untuk setiap kabupaten dan kota. Ini kita baru 4 ya yang sudah terbentuk pengurusnya. Nanti insya Allah ke depannya kita akan mudah-mudahan 7 kabupaten kota ini akan terbentuk ya, terkhusus untuk Natuna dan Anambas. Ini belum dapat kita realisasikan. Kita mohon doa restu lah daripada adik-adik semuanya agar kabupaten kota se-Kepri ini semuanya dapat terbentuk YKI, agar kita juga dapat menjalin komunikasi dan jaringan untuk memberikan pendampingan tersebut kepada penyintas kanker itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan ada jaringan ini dapat mengurangi juga para pasien tersebut dalam masa stres mereka itu menghadapi penyakitnya. Oke, baik Bu Dewi, tadi kan Natuna sama Anambas yang belum terbentuk. Nah, kalau dari ada pasien di Natuna Anambas itu bagaimana kita menanggulangi stresornya dari YKI sendiri? Apakah melalui online atau mengirim surat atau seperti apa bentuknya? Jadi kita yang sudah kita lakukan kemarin, ada beberapa pengurus YKI yang langsung meninjau ke Natuna, ke Anambas, yang melakukan kegiatan-kegiatan di sana dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. Nah, juga harapan kita dengan sosialisasi edukasi ini bahwa ini akan terbentuk jaringan itu, dan yang mana pasien mengetahui ya bahwa wah ini memang kita harus lebih semangat ya dengan sosialisasi itu, mudah-mudahan tersebarlah informasi-informasi bahwa ya pasien itu harus semangat gitu. Batang pantang jangan pernah berhenti. Ya, jadi kita selain kita pengurus yang turun ke Natuna, ke Anambas, kemarin juga kita melakukan secara online ya seminar yang juga diikuti secara online oleh warga kita yang berada di Natuna dan di Anambas ya, juga dengan
narasumber yang sungguh luar biasa. Ini Dr. Indra yang luar biasa memberikan ilmu, pemahaman dan juga nasihat-nasihat kepada kita semuanya agar kita tetap menjaga kesehatan. Jadi terima kasih ya buat Dr. Indra, Dr. Vita, nggak ada salah tepuk tangan. Nah gitu dong, semangat. Terima kasih. Balik lagi ke Dr. Indra. Dok, saya mau tanya nih, selama dokter berpraktek sebagai dokter spesialis bedah onkolog atau spesialis bedah kanker, berapa banyak sih pasien apa dari seluruh Kepri itu sudah berapa banyak dok? Atau dokter hanya menangani, saya hanya menangani pasien khusus hanya di Batam atau di Tanjung Pinang. Silakan dok, berbagi pengalamannya. Terima kasih. Kunjungan kita di Poli per tahun sejak saya pertama di sini akhir 2013, katakan awal 2014, rata-rata per tahun kunjungan 2.000 sampai 3.000 kunjungan. Ya, di mana setiap tahunnya kemoterapi yang dikerjakan itu antara 500 ke 600 kemoterapi. Jadi kita pernah kemarin dikunjungi oleh dokter ahli kanker dari Singapura, Mount Elizabeth, mau mengadakan kerjasama, mau bikin radioterapi di Batam, ya di Kepri mau dia bikin. Ketika dia tanya kepada kita, mungkin dia mau tahu berapa banyak sih pasien dari Batam ini. Saya bilang, kita sudah kemoterapi waktu itu hampir sekitar 2.000-an kemoterapi. Dia langsung terdiam. Artinya apa? Dia terkejut. Ternyata kita sudah sangat maju dalam pelaksanaan penanganan kanker di Kepri ini. Bahkan kita sudah mengerjakan kemoterapi 2.000 dan itu dengan obat-obat yang jangkauannya kelasnya udah di kelas dunia, world class ya. Obat-obat kita bukan hanya kemoterapi, tapi sudah targeting terapi, sudah imunoterapi, sudah monoterapi, apalah itu, pokoknya sudah menembus batas dunia. Artinya yang kita lakukan di sini nggak ada bedanya lagi dengan dilakukan di Amerika, di Jerman, di Singapura. Bahkan saya sendiri adalah anggota onkologi Amerika. Jadi keluarga kita nggak usah jauh-jauh deh ke Singapura, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia. Kita belajar di Amerika, di Eropa, bawa ilmunya ke Indonesia. Ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi bayar uang banyak-banyak. Ilmunya sama, cuman kelemahan kita mungkin di masalah manajerial atau peralatan. Kekurangan kita cuma satu, alat radioterapi belum ada. Yang lain sudah ada semua. Kita sudah siap berbanding atau bertempur dengan negara-negara yang ada di luar. Jadi kasus terbanyak kita di Batam atau di Tanjung Pinang, saya tahun 2018 pernah bertugas 2 tahun di Tanjung Pinang, yaitu di Raja Ahmad Tabib. Pasien kita waktu itu 45 per hari. Sampai saya itu prakteknya dari mulai sore sampai jam 7:30 malam. Ya, sampai ada yang menegur saya, kenapa sampai malam sekali? Lu jangan salahkan saya, salahkan pasiennya dong. Kenapa datangnya banyak, kan begitu. Ya, seperti itu. Jadi jumlah yang terbanyak kasus adalah kanker payudara waktu itu 70%. Dan sampai sekarang kita sudah kemoterapi hampir 10.000 kali kemoterapi. Dan itu menjadi sebuah gudang data yang luar biasa kalau kalian berminat satu saat menjadi dokter dan itu bisa menjadi bahan penelitian. Luar biasa sekali. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Indra. Jadi ada sekitar, tepuk tangan nih ya, kemo ya dok ya. Mungkin dokter tadi bisa jelaskan ke adik-adik kita kemoterapi itu seperti apa gitu. Karena kan kebayangnya kemoterapi ya kata adik-adik apa karena seperti macam minum obat biasa atau hanya berbaring saja gitu. Silakan Dokter Indra. Ya mungkin adik-adik taunya kemoterapi dari sinetron ya. Ya kan, sakit apa? Kanker. Mau dia pakai kemoterapi, langsung sedih mukanya. Apa kemoterapi sebenarnya? Kemoterapi itu adalah obat kimia yang fungsinya membunuh sel kanker atau sitostatika. Sito itu membunuh, statik itu cancer. Ya, sitostatika membunuh sel kanker dengan jalan dimasukkan obatnya dari infus. Obat kemoterapi itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 macam. Semakin banyak obat kemoterapi dimasukkan, maksudnya semakin banyak jenisnya, maka sel kankernya akan semakin banyak mati. Kenapa? Sel kanker itu pinter. Hari ini dia bentuknya A, besok dia bisa berubah jadi B. Makanya kadang-kadang kita sudah obati pasien, sudah operasi, sudah kemoterapi, tetapi masih kambuh juga. Ternyata dia bisa bereplika atau berproliferasi, berubah menjadi jenis kanker yang lain atau tipe yang lain. Nah itu dibutuhkan berarti jenis atau macam-macam obat yang berbeda-beda. Jadi obat kemoterapi itu adalah obat kimia yang dimasukkan lewat infus pembuluh darah, ya khusus untuk mengejar sel-sel kanker. Tapi dok, kenapa pasien-pasien kemoterapi kepalanya botak? Iya kan? Sering kan lihat di sinetron, di make up mukanya jadi lembam-lembam kemudian dibotakin gitu. Itu apa sebenarnya? Karena memang obat kemoterapi itu membunuh, sifatnya dia membunuh, men-scan sel-sel yang tumbuhnya sangat cepat. Sel kanker tumbuhnya sangat cepat dan luar biasa.
Ya di tubuh kita ada sel normal yang tumbuhnya cepat. Apa itu? Ayo. Yang tumbuhnya cepat tapi dia normal. Apa itu? Rambut. Kita kan setiap hari laki-laki berapa bulan sekali, berapa minggu sekali potong rambut. Kalau panjang rambut di sekolah dijewer ya kan? Ya, atau dipotong gurunya. Ya, saya pernah dulu dipotong sedikit memang, tapi hati kita merasa tersentuh. Oh, aku salah ini gitu. Ya. Kemudian apalagi yang tumbuhnya cepat? Sel telur, ovarium, wanita setiap bulan haid. Iya, ada yang nggak haid di sini? Haid semua kan? Nah itu juga di senternya. Makanya orang yang kemoterapi haidnya berhenti sementara. Apalagi darah merah kita, darah putih kita diganti setiap 120 hari. Itu juga di senternya cepat. Makanya orang kemoterapi itu HB-nya turun. Tahu HB? Ya, HB-nya turun, sel darah putih, leukositnya turun, trombositnya turun. Ya, kemudian apalagi lambung. Kita bisa makan minum tanpa minum, tapi bisa menelan. Kenapa? Karena saluran makanan kita dari mulut sampai ke esofagus, kerongkongan, lambung, usus sampai ke anus itu ada kelenjar yang menghasilkan cairan. Nah, kelenjar itu setiap hari terbentuk. Kalau nggak mungkin dong. Kalau cuma sebulan sekali terbentuk, berarti hari kedua kesat dia, nggak bisa turun makanan. Nah, itu juga dia serang. Dalam bentuk apa? Pasiennya menjadi sariawan mulutnya, ya kan, sariawan. Kemudian di dalam perut rasanya ada mual, karena perut kan tidak bisa merasakan sariawan, yang bisa mulut. Jadi dia akan merasa mual. Jadi sifat kemoterapi itu mematikan sel-sel yang sangat cepat, yaitu sel kanker dan juga sel-sel yang sifatnya secara normal tapi cepat berganti. Itulah logikanya. Jadi kalian gak usah heran kalau orang ada kemoterapi rambutnya rontok, ya botak, kemudian dia mual segala macam. Memang itu efek sampingnya. Tetapi sekarang udah ditemukan obat lebih tinggi dari kemoterapi, namanya targeting terapi. Dia hanya menyenter khusus sel-sel kanker saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Indra. Tadi ya beberapa side effect dari kemoterapi Ya. bisa dibayangkan tadi ya Dok ya. Sebelum kita kena cancer terus proses kemoterapi, setelah pasca kemoterapi, bagaimana tadi efeknya kepada pribadi yang terkena daripada cancer. Bisa dibayangkan tadi disampaikan Dokter Indra bahwa dengan siklus menstruasinya tidak teratur atau bahkan berhenti, rambutnya mengalami kerontokan, itu bisa dibayangkan bagaimana tadi perasaan jiwa daripada pasien kanker sendiri. Saya balik ke Dokter Vita. Ada berapa banyak nih dokter menangani kejiwaan pasien-pasien kanker pasca kemoterapi? Silakan Dokter Vita. Terima kasih Dokter Indra. Ya, jadi memang ada beberapa pasien ya yang datang, dan bukan pasien aja, kadang-kadang keluarganya pun datang gitu ya. Yang keluarga dari pasien yang menderita kanker juga datang ke kita karena dia cuma akan anggota keluarganya yang menderita kanker. Apakah dia juga akan kedepannya menderita kanker ya? Cukup banyak Dokter Indra ya. Nah di sini kita tentu harus tangani bagaimana untuk pasien dan keluarganya itu bisa menangani kecemasannya, bisa melakukan manajemen stres yang bagus ya, yang seperti disampaikan oleh Dokter Indra. Biasanya seseorang itu ketika dia menerima kabar yang tidak sesuai harapannya, misalnya langsung baru menerima diagnosa kanker gitu ya, atau ternyata udah stadium 3, 4 gitu, dia akan mengalami biasanya penyesuaian ya. Nah di sini memang tergantung coping mekanisme. Seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa cepat menyesuaikan, ada yang juga lambat menyesuaikan, bahkan sampai ke fase depresi. Nah ini yang perlu ditangani. Mereka yang memiliki coping mekanismenya yang lemah mungkin ya, yang harus kita tangani bagaimana mereka bisa cepat acceptance, menerima kondisinya saat ini ya. Misalnya dengan kita salah satu caranya, kita tidak usah bicara tentang farmaka dulu, obat-obatan ya. Biasanya kami kalau memang kasusnya ringan, kita lakukan yang non farmaka, yang tanpa obat. Jadi jangan terlalu takut datang ke dokter psikiater ya. Maksudnya tidak harus dengan obat-obatan dan harus segera menghilangkan stigmatisasi bahwa obat itu ketergantungan. Salah ya, setiap obat yang diberikan oleh dokter orang medis, karena kami basicnya mempelajari ilmu farmakologi, tidak akan memberikan obat yang ketergantungan ya. Sama kan seperti kita makan nasi, sampai sekarang kita makan nasi misalnya kan, kita tidak mengatakan nasi itu ketergantungan sama kita ya, kecuali tadi yang awal-awal disebutkan oleh Dokter Indra, rokok ya. Nah rokok itu itu adalah zat adiktif yang bisa merekaman negatif di otak, itu yang bikin ketergantungan. Jadi kita melakukan non farmakologi, artinya terapi tanpa obat ya. Misalnya apa? Kita lakukan psikoterapi suportif, kemudian kita ajarkan pasien atau keluarganya bisa melakukan afirmasi positif ya. Dia mensugesti dirinya dengan kata-kata positif.
Misalnya baru 1 hari yang lalu datang ke dokter Itra, oh ternyata udah diagnosanya CA cervix misalnya dok ya, CA cervix stadium 3. Ya dok, ini saya datang baru 2 hari yang lalu ke dokter spesialis bedah onkologi, saya didiagnosa CA cervix stadium 3. Aduh, saya ini cemas, orang tua saya juga ikut cemas nih, yang nganterin biasa orang tuanya juga kadang-kadang ya. Ya kita, it's okay ibu, paling psikiater mengatakan it's okay, terima ya, dan ibu harus percaya dan trust kepada terapisnya ya, dalam arti kata terapisnya mungkin ahlinya nih, ahli kanker ya, karena pasti dokter memberikan yang terbaik sama pasien, walaupun itu memberikan obat-obatan, misalnya melakukan kemoterapi gitu ya. It's okay, saya terima keadaan ini dan saya akan melakukan pengobatan sesuai arahan dari ahli. Jadi selalu kita ajarkan kepada pasien untuk melakukan afirmasi positif ya, mengatakan kata-kata yang positif pada diri kita. Ini adik-adik juga, contohnya juga tadi kita dalam hal kanker, misalnya adik-adik kelas 3 ini kan ada yang cemas juga ya, mungkin ya nanti mau kuliah kemana gitu ya. Oke, kita belajar sekarang, kita lakukan, mudah-mudahan tercapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi melakukan kata-kata positif, mensugesti diri dengan hal dan kata-kata yang baik, berarti kata-kata positif. Contoh kata-kata positif itu bagaimana? Mungkin Bu Dewi kali ya bisa mengatakan misalnya, ya, saya bisa. Nah, salah satu itu kata-kata positif. Ada yang mau biasa disampaikan dari teman-temannya kayak untuk para di kelompok pendamping gitu Bu, bahasa kayak. Baik, terima kasih. Tentu bahasa positifnya kita terkhusus pada pasien yang tervonis tadi yang menyatakan bahwa ya aku sehat. Aku sehat. Sehingga dengan motivasi yang demikian itu, ya dia benar sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Ya, itu salah satunya ya. Mungkin, yuk kalau saya bilang 1, 2, 3, aku sehat, oke? 1, 2, 3. Aku sehat. Nah itu dia. Oke nih kita sekarang pemirsa Gokes dan adik-adik ada di sini pasti pengen tahu dan lebih dalam lagi apa saja tadi terkait kanker, terus juga kita bahas tentang close the care gap temanya. Nah ini ada hadiah yang menarik yang juga disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih, di sini juga hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Muhammad Bisri. Terima kasih Pak dukungannya yang akan memberikan tadi hadiah buat adik-adik kita. Tentunya hadiah harus dengan pertanyaan. Siap? Nah, siapnya? Siap. Sekali lagi, siap? Nah, gitu. Nah, masing-masing narasumber kita yang keren akan memberikan pertanyaan satu saja kepada audiens kita yang akan diserahkan nanti langsung hadiahnya. Baik, kita mulai dulu dari Bu Dewi pertanyaannya. Silakan Bu. Pertanyaannya mudah saja, yaitu jelaskan pengertian daripada YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Jelaskan panjangan atau pengertian dari Yayasan Kanker Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan dari awal. Yayasan Kanker Indonesia adalah, nah itu dia. Ya, YKI itu apa? Satu orang. Yuk. Maju aja, yuk biasakan. Apa itu YKI? Yuk, siapa yang jawab nanti dapat hadiah. Satu orang. Satu orang. Ya. Kita masih menunggu. Ayo Ada? tunjuk tangan. Gak usah malu, sini. Ayo, luar biasa, tepuk tangan Tangan dulu. Sebutkan namanya, dari kelas berapa? Silakan. Nama saya Arif Hidayat dari kelas. Bentar. Nama saya Arif Hidayat dari kelas 12 IPS 3. Panggilnya dia Rifki. Panggilannya Arif. Arif, silakan Arif. Pertanyaan tadi dari Bu Dewi. YKI itu adalah Yayasan Kanker Indonesia, yaitu suatu organisasi ya. Organisasi yang turut membantu dan menyemangatkan para pejuang kanker di Kepulauan Riau ini. Ya, Bu. Terima kasih. Hadiahnya sudah ada, bisa langsung kita bagi? Hadiahnya? Hadiahnya. Iya. Langsung diserahkan oleh Bu Dewi. Silakan. Iya. Tenang aja, Hidayat dapat hadiah luar biasa ya. Yang dari Denny. Denny. Ya. Oke. Oke, next.
Punya. Mau diserahkan langsung? Oke, silakan. Ibu Dewi yang ngasih ya izinnya. Ya. Sukses selalu ya itu. Oke. Baik, terima kasih. Sukses Selanjutnya, ya, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kita berikan pertanyaan Jurusannya dari sosial pula ya. Jurusan sosial. Iya. Kalau nggak masuk kedokteran ya. pertanyaan dari Dokter Vita. Silakan, Dokter Vita ingin memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih Dokter Indrike. Nah ini pertanyaan lebih mudah kayaknya dan bersamaan nyata. Siapa nama lengkap beserta gelar ya harusnya ya nama lengkap Ketua YKI Cabang Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Ketua YKI Cabang Provinsi Kepulauan Riau, nama lengkapnya. Ayo, ya silakan. Harus Siap. lengkap ya. Nah, iya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Esther Eka dari kelas 11 IPA 6. Jadi Ketua YKI Provinsi Kepulauan Riau adalah Dr. Randa Haja Dewi Kumalasari MPD. Ya. Baik, silakan kembali cepat. Nanti karena kita durasi, nanti Ibu akan menjelaskan secara langsung Dokter Vita setelah nanti kita pertanyaan selanjutnya. Nah, ke Dokter Indra, silakan Dokter Indra. Pertanyaan yang ingin diberikan kepada adik-adik kita di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Iya, terima kasih. Pertanyaannya sederhana, mudah. Tidak kita ucapkan tadi, tapi seliweran udah dan terlihat di mana-mana. Apa tema World Cancer Day kita pada tahun 2023? Tema ya, silakan. Sini saya yuk. Sebutkan nama kelasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sari Afriani dari kelas 12 IPA 4. Temanya itu ialah Close the Care Gap. Gimana Dokter Indra? Iya, kira-kira maksudnya apa? Mungkin bonus lah, pertanyaan bonus. Apa maksudnya? Maksudnya, Iya, maksudnya apa? Maksud tema tersebut. Close the care gap itu apa maksudnya? peduli terhadap kanker. Kurang sedikit lagi, kurang tepat. Close the care gap. Terjemahkan aja coba. Close Close menutup, the care perawatan, gap kesenjangan. Gap kesenjangan. Jadi menutup kesenjangan perawatan. menutup kesenjangan perawatan. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Nah, Sobat Gokes, tadi kita sudah saksikan, tadi ada namanya pertanyaan yang sudah diberikan oleh para narasumber kita yang keren dan. Nah, sebentar lagi kita kembali setelah breaking ini. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di Gokes Broadcast Your Story. Stay tune. Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Siti Garba Bodhisattva
atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha. Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah. Setelah puas berkeliling melihat ratusan patung Buddha, aku semakin terkagum dengan segala bentuk keindahan wisatanya yang begitu mempesona. Inilah kisah perjalananku di Vihara Siti Garbha Bodhisattva. Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Siti Garbha Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha. Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit
yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah. Setelah puas berkeliling melihat ratusan patung Buddha, aku semakin terkagum dengan segala bentuk keindahan wisatanya yang begitu mempesona. Inilah kisah perjalananku di Vihara Siti Garbha Bodhisattva. Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Siti Garbha Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha. Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah.
Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara Gokes, Broadcast Your Story. Sobat Gokes, kita masih dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari setiap tahunnya bersama narasumber kita yang keren, dan keren. Masih di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Tadi kita sudah bersama narasumber kita, sudah bertanya terkait apa itu cancer, baik lagi yaitu ke Dr. Indra. Dr. Indra, apa sih sebetulnya target dari pengobatan pasien kanker? Ya, terima kasih. Sebaiknya kalau ada keluarga kita yang mengalami benjolan sekecil apapun jangan dianggap remeh. Karena keberhasilan pengobatan itu sangat tergantung dari stadium. Stadium itu dari mana diukur? Dari ukuran tumor, penyebaran ke kelenjar getah bening, kemudian penyebaran jauh. Ya, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 1 kemungkinan sembuhnya mencapai 90%. Stadium 2 mencapai 70-80%. Stadium 3 mencapai 50%. Stadium 4 tidak lebih dari 10%. Jadi semakin lama seorang pasien dibawa berobat, stadiumnya semakin tinggi, maka penyembuhannya pun akan semakin buruk. Itulah pentingnya kita memahami agar segera membawakan, jangan pernah anggap remeh benjolan sekecil apapun. Makanya tema tahun ini adalah close the care gap. Maksudnya apa? Persempit, tutup jarak ketidakpahaman antara dunia medis dengan masyarakat awam. Masyarakat awam harus lebih banyak mempelajari, memahami, dan kita harus lebih sering turun ke bawah supaya kita ketemu di satu titik bahwa memang penanganan kanker itu harus secara menyeluruh, tidak bisa satu-satu. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Indra. Tadi dibilang katakan Dr. Indra adalah secara menyeluruh. Secara menyeluruh kan tergantung tadi dari stadiumnya. Nah, ke Dr. Indra lagi, Dok. Berapa banyak sih pasien-pasien yang datang ke Dr. Indra yang stadiumnya sudah tinggi atau lebih banyak sebenarnya stadium awal gitu, Dok? Ya, angkanya untuk negara berkembang, Indonesia, termasuk Kepri, termasuk Tanjung Pinang, termasuk Batam, yang terbanyak datang itu adalah kanker payudara dengan jumlah kunjungan hampir 70%. Itu stadium 3. Stadium 3B atau stadium 3 itu apabila tumornya sudah ada borok. Tumor payudara ada borok ya, atau udah lengket ke dinding dada, dia fix, nggak bisa digerakkan, itu stadium 3. Itu angkanya sekitar 65%. Sementara stadium 4 yang udah menyebar jauh itu sekitar 20%. Kemudian yang stadium 3 ini tahun yang akan datang akan berkurang, turun menjadi sekitar 40%. Bukan berarti sembuh, pindah dia ke stadium 4. Berarti semakin mengancam terhadap kematian. Jadi memang kasus terbanyak yang datang ke kita adalah stadium 3. Beda dengan orang Indonesia yang berobat ke Singapura. Kebanyakan tumornya masih kecil-kecil. Sehingga penyembuhan di sana lebih baik. Bukan berarti mereka lebih bagus penanganannya, tidak. Karena yang berangkat ke sana itu yang masih sehat, masih bisa olahraga, masih bisa shopping-shopping, ya kan, belanja di Orchard Road segala macam. Nah, itu stadiumnya rendah. Yang busuk-busuk, yang sudah parah-parah, kita yang tangani. Jadi kita memang justru lebih kuat di dalam ilmu penyembuhan kanker ini di sini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Indra. Ini sebetulnya pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Kanker itu bisa sembuh atau tidak? Silakan Dr. Indra. Definisi sembuh menurut onkologi, saya ahli onkologi itu ahli tumor atau ahli kanker. Definisi sembuh itu apabila tidak ada kekambuhan sejak dia didiagnosa, ditegakkan penyakitnya, diobati, sampai dia bertahan 10 tahun tanpa ada kekambuhan, tanpa ada gejala baru, 10 tahun, maka dia dinyatakan sebagai sembuh. Apakah dia sembuh sebenarnya? Tidak. Kita pun dalam posisi normal sekarang, bisa saja kita mengidap sel kanker, tapi dia tidak muncul. Ya, kenapa? Kanker itu ternyata tidak ditularkan, tetapi diturunkan. Bukan penyakit yang diturunkan, tapi gen. Gen itu tahu, unit terkecil dari makhluk hidup itu adalah gen. Gen ini bisa berubah, ya, untaiannya berubah, bisa karena masuk zat kimia. Contohnya apa? Kalian bolak-balik makan micin, tahu nggak micin? Bukan mencintai, ya, micin, makan makanan yang cepat saji, penyedap rasa, makanan yang terlalu banyak gula, ya. Ingat, makanan kanker adalah gula, ya. Kalian sudah manis-manis, tidak perlu lagi tambahan gula, ya. Jadi gula itu adalah makanan kanker. Kemudian santan-santan, lemak-lemak,
goreng-gorengan, minyak-minyak. Itu juga ingat, orang yang gemuk di tubuhnya itu mengalami inflamasi yang rendah bertahun-tahun. Jadi orang gemuk itu di tubuhnya ada inflamasi atau peradangan tapi di level bawah. Tapi karena dia terjadi bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sel-selnya jadi ngelawan, berubah menjadi ganas. Hati-hati yang gemuk. Ada nggak yang gemuk di sini? Kalau umur segini sudah gemuk, umur 40, bagaimana lagi? Kan begitu. Ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Ya, terima kasih Dokter Indra. Jadi tadi kategorinya adalah mungkin obesitas atau kelebihan berat badan ya Dok. Itu yang harus diwaspadai. Dan juga yang manis enggak ya Dok ya? Kan kalau saya nggak perlu lah ya Dok. Kan perlu, manisnya sudah udah manis. biasa gitu ya. Terima kasih. Nah, kita balik ke Dokter Vita. Saya pengen tanya tadi Dokter Vita, kan tadi Dokter Indra jelaskan stadium kanker. Nah, untuk Dokter Vita sendiri, pasien-pasien yang datang ke Dokter Vita itu rata-rata stadiumnya sudah lanjut. Terus penanganannya secara healing tadi, kejiwaannya seperti apa Dok? Silakan Dokter Vita. Menggiring ya tadi dari mulai dia denial karena ada beberapa fase depresi dari mulai denial begitu mendapatkan keputusan diagnosa itu kemudian anger marah gitu ya, kemudian ada sampai bergaining gitu ya, artinya tawar-tawar saya nggak kanker tapi dokter gitu ya tawar-tawar, kemudian ada sampai depresi. Nah ini sebagai terapis memang harus menjadi bagaimana dia sampai ke fase acceptance, terima kondisinya, dan dia memang tingkat kesadarannya menjadi tinggi dari mulai tilikan derajat 1 akan penyakitnya sampai dia bisa terima tilikan derajat 6 kalau kita bilang kesadaran diri akan penyakitnya gitu ya, dia sadar sakit, dia mau melakukan pengobatan, dia tahu pencegahan seperti yang disampaikan yang diedukasikan oleh Dokter. Oke, baik Dokter Vita. Ini kita kembali ke YKI Bu Dewi ya. Bu Dewi tadi kan kita sudah beberapa tahun ini sudah menangani beberapa survivor cancer ya, terutama di Provinsi Kepri. Nah untuk tadi disampaikan Dokter Indra dan Dokter Vita nih Bu Dewi, kalau survivor cancer bagusnya datang ke YKI itu ke stadium berapa, atau memang sudah ditangkap Dokter Indra langsung atau Dokter Vita mengarahkan, atau memang dari kalangan komunitas itu sendiri Bu Dewi? Tentunya untuk ke YKI itu sebaiknya belum ada stadium. Baik. Ya, kenapa? Karena tentunya kita ingin untuk dapat hidup sehat ya. Jadi sebelum kita tervonis penyakit itu, kita sudah tahu apa sih kanker itu bagaimana cara mengatasinya kalau kita sakit, ya, kemudian bagaimana pencegahannya. Nah, jadi di YKI itu tentu kita memberikan edukasi untuk pertama sekali adalah pencegahan. Ya pencegahan, kemudian apabila dia terhidap penyakit ya pasien itu atau katakanlah konsumen itu, kita memberikan pendampingan, nasihat ya. Kemudian kita memberikan ya tentunya dan nasihat itu solusinya kayak apa. Nah, di pengurusan YKI kan ada Dokter Indra, ada Dokter Vita dan dokter-dokter yang lainnya ya yang bisa untuk kita jadikan teman curhat ya, bagaimana untuk mengatasi penyakit yang kita derita itu. Jadi artinya ke YKI lebih baik sebelum tervonis penyakit kanker, mari kita bergabung ke YKI untuk memahami ya bagaimana apa sih penyakit itu ya, jadi itu bentuk pencegahan lah terlebih dahulu. Baik, berarti itulah Bu Dewi ya, jadi kita lebih awal di dalam pencegahannya, dimana pencegahan itu lebih baik ya Dokter Indra kita daripada mengobati. Nah ini kita ada pertanyaan nih buat narasumber kita yang keren dan keren. Adik-adik audiens tadi yang dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang itu sudah siap bertanya. Nih sekarang saya boleh ditanya, sudah siap nggak narasumber kita diberikan pertanyaan? Sudah ya Dok ya? Oke Bu ya. Baik, kita lempar kepada adik-adik SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Sudah siap untuk memberi pertanyaan? Kita lempar, ada 3 pertanyaan awal. Silakan. Ya, 1, 2. Banyak, 3. Silakan Nah, dari kanan. yang ya masker putih dulu. Dari situ ada mic-nya, mungkin bisa dibantu. Sebutkan nama. Ya, nama dan kelasnya. Pertanyaan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nanda Aziz Salsabila, saya dari 11 IPA 5. Pertanyaan saya, apakah penyandang kanker payudara boleh memberikan ASI-nya kepada bayi atau boleh menyusui? Oke, itu dia Dr. Indra. Kalau pasien kanker boleh nggak menyusui? Begitu Ya. Dr. Indra. Pas, kebetulan penelitian saya tentang itu dan saya dapat nilai A dari UI. Ya, penelitian saya menggunakan mencit tikus penelitian, bahwa ternyata memang secara teoritis air susu yang diberikan oleh si mencit kepada bayi mencit tersebut tertular kanker. Ya, memang sebenarnya kanker itu tidak ditularkan secara seperti kita sakit paru-paru, ya TBC segala macam ya. Tapi kalau misalnya ada kulit kita luka, kemudian penderita kanker entah bagaimana menempel ke kulit kita yang luka itu, kulit kita bisa mengalami kanker. Memang dia tergantung lokasinya. Kalau kanker payudara memang jarang sekali tumbuh di lokasi lain. Tetapi kontak yang terus-menerus bisa menimbulkan kelainan atau keganasan. Jadi air susu juga bisa diturunkan lewat sel-sel kanker bisa diturunkan juga lewat air susu. Demikian. Oke, bagi tadi. Dan biasanya bayi itu tahu kok. Sebelum kanker pun masih tumor jinak, bayi itu nggak mau menyusui. Oke. Pengalaman saya seperti itu, tidak pernah ada bayi yang mau menyusui dari payudara yang ada kelainan. Dia pasti menolak. Entah bagaimana dia taunya, instingnya luar biasa. Baik ya, berarti Dr. Indra, ini juga kan pengetahuan informasi yang penting buat adik-adik kita dan juga Sobat Gokes TV di rumah, bahwa sebaiknya atau jangan memberikan ASI pada pasien-pasien atau survivor kanker, terutama kanker payudara ya dok ya. Kalau untuk kanker yang lain bagaimana dok? Gimana? Kalau untuk kanker yang lain, ibunya tidak kena kanker payudara, contohnya kanker yang lain seperti kelenjar getah bening, dia saat menyusui boleh? Itu boleh. Berarti tidak menyusui kalau terkena kanker Tapi sebaiknya payudara. kalau udah stadium 4, misalnya kanker paru sudah stadium 4, itu berarti kan sel kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nggak tahu, kita kan nggak men-scan pembuluh darah mana yang dilaluinya. Jadi sebaiknya jangan, kalau udah stadium 4, jangan lagi ada kontak seperti menyusui dan transfusi ya, jangan dilakukan. Baik, berarti kalau kita tadi ya dok ya ada curiga, lebih baik kita melakukan tadi pencegahan yaitu atau pemeriksaan secara dini. Ya, terima kasih Dr. Indra. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Banyak ya, ada ribuan ini. Yang di depan dulu ya. Kayaknya dia sudah kelihatan menarik. Sebentar, satu dulu ini. Udah kecapean lelah menunggu pertanyaan dan pertanyaan. Ya, silakan berdiri deh. Sebutkan nama dan kelas berapa. Perkenalkan, nama saya Sicilia Saimarito Haryanja dari kelas 10 MIPA 5. Pada usia berapa kita anak sekolahan sebaiknya pemeriksaan payudara dan bagaimana caranya? Nah itu dia Dr. Indra. Bagusnya kapan nih kita memulai pemeriksaan payudara? Iya. Dan bagaimana caranya? Silakan duduk. Pemeriksaan payudara itu terbaik setelah hari ke-7 atau 10 pasca haid. Setelah haid. Hari ke-7 sampai maksudnya mulai hari ke-7 sampai ke-10 dan seterusnya sampai sebelum haid itu yang terbaik. Ketika haid atau baru haid itu tidak baik. Kenapa? Karena payudara umumnya masih gembur akibat perangsangan hormon estrogen. Ya, hormon estrogen itu menampilkan seks sekunder seorang perempuan, payudara, bulu pubis dan segala macam. Itu apabila merangsang payudara menjadi bengkak. Ya, bengkak, nyeri, sakit. Jadi ketika diraba dia tidak akan nemu adanya benjolan. Tunggu dulu hormonnya turun menjelang hari ke-10, hari ke-14 ya. Nah, di sana baru dilakukan pemeriksaan. Bagaimana cara memeriksanya? Bisa saya minta waktu 3 menit? Silakan Ya. Dr. Indra. Silakan adik-adik berdiri semua. Yuk, berdiri semuanya. Diri kita. Ayo berdiri semua. Yang ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan saja. Terus ikut berdiri ya. Adik-adik gitu ya. Laki-laki jangan anggap remeh. Ingat ada 3 kasus saya yang alami kanker payudara. Ya. Laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Jadi kita berdiri tahu bagaimana cara pemeriksaan atau deteksi dini daripada Pertama, kalian berdiri di depan cermin. Jangan di depan pacar. Jangan pernah ya. Haram hukumnya. Di depan cermin lihat waktu mandi. Lihat di depan cermin, lihat di kaca, lihat payudara kanan kiri. Sama enggak? Simetris enggak? Bentuk kanan kiri ya dok ya. Biasanya payudara perempuan itu agak lebih besar sebelah, nggak harus sama, ya agak lebih besar sebelah, tetapi bentuknya normal. Nah,
Coba diam dulu, coba diam dulu. Fokus dulu, fokus. Halo? Oke. Ya, ketika kita berdiri, lihat bentuk payudara, apakah ada bentuk yang berubah? Kalau ada bentuk yang berubah, misalnya yang kiri agak peot sedikit, hati-hati. Kemudian bagaimana? Angkat tangan ke atas. Angkat tangan semua. Angkat tangannya semua. Ayo, angkat tangan. Waktu ngangkat tangan, lihat pergerakan payudara. Sama nggak naiknya kanan sama kiri? Angkat. Sama nggak naiknya? Lihat. Iya kan? Angkat. Oke. Kalau dia tertinggal, misalnya payudara kiri agak tertinggal dari kanan, hati-hati di payudara kiri mungkin ada tumor yang menahan. Oke, sekarang turunkan lagi tangan, lihat lagi di cermin. Perubahannya bagaimana? Pergerakan bagaimana? Kemudian menunduk. Lihat payudaranya jatuhnya bagaimana, ya? Sama atau tidak? Kalau kebetulan ada payudara yang tertinggal, misalnya yang kanan turun normal, yang kiri nahan dia, ada tumor di situ. Berarti ada sesuatu yang menahan di situ. Kemudian ini kaca pinggang. Taruh pinggangnya Kaca di. pinggang. Coba saya minta yang cowok satu orang relawan, yang cowok maju satu orang. Ayo. Ayo, jangan apa di belakang-belakang. Cowok. Nah, yang paling ganteng. Waduh, ini yang cungkring pula yang maju ya. Oke. Coba tegak gini. Coba tegap, oke. Keraskan pinggangnya, keraskan dadanya. Nah, lihat, naikkan ototnya, keraskan. Nah, ini ototnya naik. Sama, perempuan juga seperti itu. Ketika kalian keraskan, otot dada itu mengeras. Namanya otot pectoralis major, mengeras. Kalau ada tumor nempel di otot itu, di payudara, otomatis payudaranya akan tertinggal. Yang ini ngikut biasa, yang ini kayak ketahan dia, kejepit. Bentuknya berubah menjadi ketarik. Kalau misalnya ini di payudara sebelah kiri ini ada bagian payudara yang ketarik ke dalam, berarti ada tumor di sana yang sudah infiltrasi atau nancep ke otot dada itu. Ya, seperti itu cara memeriksa payudara. Jadi caranya tadi angkat tangan, turunkan tangan, menunduk, kemudian kaca pinggang di depan cermin. Sekali lagi di depan cermin. Kemudian bagaimana selanjutnya? Raba dengan menggunakan 3 jari. 3 jari. 3 jari. Mana jarinya? Mana? Ayo, jari-jarinya. Ini 3 jari. Telunjuk, tengah, Jari dan jari manis. Telunjuk, saraf tengah, manis. saraf yang paling sensitif, paling bisa menangkap itu ujung jari. Yang di tengah kurang, yang di pangkal semakin kurang merasa. Jadi gunakan 3 jari ini, ya. Caranya angkat tangan sebelah, kemudian raba payudara dari luar ke dalam. Bisa menggunakan sabun, karena harus licin. Makanya saya katakan pada saat mau mandi atau pada saat mandi, periksa dari luar ke dalam. Ya, ada nggak dia berbenturan? Kalau dia berbentur, misalnya ada tumor, dia akan terbentur begini. Begitu juga dengan cara sebelahnya lagi, gunakan lengan yang sebelahnya, periksa dengan cara yang sama. Dan terakhir, ini mati ya, oke. Dan terakhir, ya, mohon maaf, ada nggak di antara kalian yang pernah mengalami keluar cairan dari puting? Gak usah jawab, tapi pikirkan, ada nggak di antara kalian yang pernah mengalami keluar cairan dari puting? Ada 3 macam cairan yang bisa keluar dari puting yang tidak normal. Pertama, cairannya bening. Itu akibat hormon prolaktin kalian tinggi. Hormon mau melahirkan, hormon mau menyusui tinggi. Itu tidak harus pada orang hamil, pada orang normal juga ada. Itu ada kelainan berarti di bagian organ-organ kebidanan atau organ-organ di bawah. Itu periksa ke dokter kebidanan atau kandungan. Atau keluar cairan warna putih susu, itu isinya apa? Mungkin nanah, berarti ada infeksi di payudara. Kemudian yang terakhir ada keluar darah dari puting. Kalau darah keluar, berarti ada saluran air susu itu dia seperti pipa, ukurannya kira-kira 4-5 mm. 4-5 mm. Kalau di dalamnya ada tumbuh tumor 1 mm, 2 mm, bisa kan? Bisa. Nah, kalau tumornya itu luka, pecah, otomatis mengeluarkan darah, keluarlah darahnya. Nah, kalau tumornya itu jinak, maka ketika diperiksa darahnya, sel-selnya jinak. Kalau tumornya ganas, diperiksa darahnya di laboratorium, nampak sel-sel yang ganas. Jadi 3 itu tidak perlu kalian expose, tidak perlu ngomong-ngomong, nggak perlu telepon, gimana, kok keluar nggak puting di payudara kau? Kok keluar? Nggak perlu, cukup lapor ke orang tua, periksakan ke dokter yang dipercaya atau berkompeten. Jadi kalian sekarang sudah punya ilmu sendiri, tidak tergantung orang, kalian bisa melaksanakannya sendiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih tadi Dr. Indra penjelasannya bagaimana cara screening
pemeriksaan awal deteksi dini dari kanker payudara ya dok ya. Sadari, Ingat, sadari namanya. ya sadari tadi, periksa payudara sendiri, itu dia. Bisa dilakukan depan kaca ya dok ya, jangan di depan orang lain, apalagi di depan Baca. ya depan cermin ya, jangan depan orang lain gitu ya, tetap dengan 3 jari tadi. Baik, kita balik lagi, satu pertanyaan lagi mungkin ada? Sebelah sini sudah ada. lagi lah. Ya baik, silakan. Adip. Izin, saya perkenalkan, nama saya Anta Fabreno Sraid. Saya ingin bertanya dok, apakah ada jenis virus yang bisa memicu terjadinya penyakit kanker? Jenis virus yang bisa tadi trigger atau penyebab kanker seperti itu. Silakan Dokter Indra. Ya. Oke, ini pertanyaan S3. Ya. Dia belum D3, belum tamat SMA, tapi pertanyaan S3. Menjelaskannya memang rumit dan ini sangat detail, tapi saya akan menjelaskan secara ringkas dan untuk mudah dipahami. Ya, virus itu bisa masuk ke sel inangnya atau induknya. Saya induknya, host. Ya, seperti Dokter Indra ini kan host, pembawa acara. Masuk hantu dari luar, kemasukan setan dia. Kira-kira begitu ya. Jadi virus itu masuk ke selnya, merubah sel induknya, atau dia menipu sel induknya sehingga sel induknya membuat sel yang mirip dengan si virus. Dia tipu, dia ganggu kesadarannya sehingga sel-sel dari yang normal ini mengikuti sel si virus ini, sehingga berubahlah yang tadi normal menjadi tidak normal. Dan semua virus punya kemampuan seperti itu, tinggal dia mau yang mana. Kalau yang masuk human papilloma virus papilloma manusia, itu yang menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim. Atau juga ada hepatitis B, virus hepatitis B akan menyebabkan penyakit hepatitis ya. Jadi banyak virus-virus termasuk rotavirus ya. Banyak sekali jenis virus yang bisa menimbulkan kanker, tergantung dia mau masuknya kemana. Ya, kira-kira begitu. Berarti balik lagi tadi pertanyaan, apakah ada virus yang bisa trigger atau memicu kanker? Ada jawabnya ya dok ya, tergantung. Karena virus itu sendiri dan basicnya atau dasarnya bisa mengambil tadi sel induk atau hostnya dan yang berubah. Yang penting juga virus itu dari mana? Yang perlu kita ketahui kan virus dari mana? Kita sudah tahu virus bisa mengganggu induknya, merubah sel-sel induknya menjadi ganas. Tapi virus dari mana? Kebersihan. Awasi kebersihan, kamar kalian harus selalu dibersihkan, ya kan? Tempat tidur dibersihkan, kamar mandi dibersihkan, karena itu sarang-sarang daripada virus semuanya, ya. Seperti itu. Jadi tetap kebersihan itu nomor ya, utama. Harus menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu kan sebagian atau setengah dari iman. Benar ajaran itu memang benar, walaupun itu hadisnya doif, tapi itu hal yang benar. Ya, memang harus kita tetap lakukan namanya kebersihan baik diri sendiri maupun lingkungan. Baik, Sobat Gokes yang di TV dan juga adik-adik kita, sampailah kita pada segmen terakhir. Nah, ini ada closing statement dari narasumber kita. Kita mulai dari Ibu Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi KPI. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Tentu harapan di sini bahwa kita hendaknya dapat memeriksakan kesehatan secara dini ya. Karena sehat itu mahal. Jadi daripada itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Jaga kesehatan sejak ini. Terima kasih Bu Dewi. Baik, selanjutnya kita minta dari Dr. Vita Leskawati, spesialis kejiwaan, untuk closing statement. Silakan Dr. Vita. Deteksi dini ya, apapun kondisi kita, dan lakukan apabila terdiagnosa cepat datang ke ahlinya ya. Kemudian yang paling penting adalah kelola stres dan terima kondisi kita apa adanya. Baik, terima kasih Dr. Vita. Tetap kelola stres. Selanjutnya akan kita tunggu closing statement dari Dr. Indra Hidayat, spesialis bedah konservatif onkologi. Silakan Dr. Indra. Ya. Saya dari tadi mengamati dinding ini, tidak ada tertulis di sini anekdot atau jargon cerdik. Tidak ada. Itu harus kita mulai. Sudah harus dimulai. Itulah gunanya kita mengangkat tema Close the Care Gap. Kita persempit jenjang pengetahuan kami dengan kalian supaya kita ketemu pada satu titik. Ingat, cerdik. C pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Itu diawali dengan sadari tadi kan, periksa payudara sendiri. Kemudian enyahkan asap rokok. Hai yang laki-laki,
nggak hebat merokok, itu ngabisin dana, kemudian bikin penyakit, ya, tidak baik, tidak sehat, mempercepat kematian, ya. Kemudian rajin aktivitas fisik, iya, olahraga itu jelas akan meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh kita. Kemudian apa? Diet gizi seimbang. Allah sudah perintahkan kita di surah di Al-Quran, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Hiduplah dalam seimbang, dalam keseimbangan. Itu sudah ketentuan, ya, termasuk gizi yang seimbang, pola tidur yang seimbang, belajar yang baik, dan kemudian istirahat yang cukup. Jangan asik main gadget saja. Jam 1 malam masih main gadget, jam 12 malam main gadget, itu mengakibatkan imunitas turun, ambruk. Ya, dan terakhir adalah kelola stres. Dekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Baik-baik sama teman, patuh pada orang tua, selalu berbuat baik, itu akan membuat hidup kalian jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indra. Tadi dengan Dr. Indra menutup dengan cerdik ya dok ya, itu adalah closing statement dari Dr. Indra. Nah terima kasih, saya Dr. Indrika Cesaria sebagai host di acara kita GoCast Broadcast Your Story. Ya, terima kasih kepada Dr. Indra Hidayah, beri tepuk tangan. Dr. kita dan Ibu Ketua YKI Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dr. Anda Dewi Kumalasari Ansar. Dan terakhir kepada Dr. Vita Deswati, spesialis kejiwaan. Terima kasih. Baik Sobat GoCast, demikian acara kita untuk memperingati Hari Kanker Sedunia setiap tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Jangan lupa untuk follow media sosial kami ada di bawah ini. Ya. Saya Dr. Indrika Cesaria, ketemu lagi kita di episode menarik berikutnya di GoCast Broadcast Your Story. Stay tuned.